Episode 172, Rindu. Mentari pagi mulai menyinari bumi dengan sinar terangnya, menghangatkan setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ipana masih betah memeluk bantal guling kesayangannya. Fajira masuk ke dalam kamar gadis kecil itu dan menyingkap tirai jendela yang masih tertutup rapat. "Dek, bangun yuk sayang, hari ini Dede mau sekolah kan?" ucap Fajira mengelus kepala Ipana. "Dek," panggilnya kembali. "Sebentar lagi Buna, Dede masih ngantuk." Ipana meringsut meletakkan kepalanya di atas pangkuan Fajira. "Bangun lagi sayang, nanti kesiangan lo pergi sekolahnya." Fajira tercekat, ia teringat masa kecilnya yang kembali terlintas dan bergentayangan di dalam pikirannya dengan sangat jelas. Ia berusaha untuk menahan tangis agar Ipana tidak merasa curiga. "Mandi lagi sayang, apa mau Bunda mandikan?" "Dede mandi sendiri aja Buna." Ipana memaksakan diri untuk duduk dengan mata yang masih terpejam. Ia beringsut turun dan mengambil handuknya. Tak lupa, Ipana juga mengucap pipi Fajira sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Setelah pintu tertutup, air mata Fajira tidak lagi bisa ditahan. Sebentar ia membiarkannya mengalir di pipi mulus itu. "Bunda, Jira rindu," batin Fajira. Setelah dirasa cukup, ia menyiapkan pakaian sekolah Ipana dan keluar dari sana menuju kamar Fajri. Ceklek. Kamar pria tampan itu sudah terang dan terdengar suara air mengalir di dalam kamar mandi. Fajira tersenyum. Fajri memang sudah sangat mandiri untuk bangun pagi dan menyiapkan perlengkapan sekolahnya. Fajira segera membuka lemari Fajri dan mengeluarkan seragam batik pria tampan itu. Rasanya ia ingin menangis lagi, namun sebisa mungkin ia tahan agar Fajri tidak curiga nantinya. Ia segera keluar dari sana dan kembali ke kamarnya. Fajri tersenyum ketika melihat bayangan ibundanya baru saja keluar dari kamar. Walaupun ia sudah besar, namun Fajira tidak membedakan perlakuan antara dirinya dan Ivana. "Terima kasih Bunda," ucap Fajri tersenyum walaupun Fajira tidak mendengarkannya. Sementara Fajira duduk di atas sofa sambil menahan isak tangisnya. Bukankah setiap hari ia melakukan hal ini? Tetapi mengapa hari ini terasa sangat berbeda? Ia begitu sangat merindukan orang tuanya. Isakan itu semakin tidak tertahan hingga mampu membangunkan Irfan yang masih terlelap. Ia terkejut dan segera bangkit dari tempat tidur. Tanpa menunggu lama ia segera memeluk Fajira dengan erat. Pecah sudah tangis ibu muda itu. Ia terisak dengan sangat dipelukan Irfan. "Kenapa kamu menangis sayang? Apa ada yang jahat denganmu? Sini bilang sama aku," ucap Irfan tidak tenang. Fajira hanya terisak dan meluapkan emosinya. Ia hanya butuh bahu untuk bersandar saat ini. Irfan dengan setia menenangkan istrinya sambil mengelus lembut kepala Fajira. Ketika ia merasa Fajira sudah lebih baik, Irfan mengurai pelukan itu dan menatap istrinya dengan lembut. "Kenapa sayang?" "Aku hanya ingat orang tuaku mas," ucap Fajira lirih. Dek, Irfan kembali memeluk Fajira dengan erat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan orang yang telah tiada. Namun harus bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal dengan cara apapun. "Menangislah sayang, karena saat ini aku gak bisa berbuat apa-apa selain memeluk kamu," ucap Irfan yang ikut merasakan kesedihan Fajira. Tangis perempuan cantik itu kembali terdengar lirih hingga Ivana dan Fajri mengetuk pintu kamar karena mereka sudah selesai berpakaian. "Bunda," panggil Fajri. "Sayang, ada anak-anak," ucap Irfan. "Aku ke kamar mandi dulu, kamu pandai-pandailah jangan sampai mereka tahu jika aku menangis," ucap Fajira berlari menuju kamar mandi. Irfan menghela napas beratnya. Ia berjalan menuju pintu dan membuka perlahan. Sepertinya ia tidak akan pergi ke kantor hari ini karena hatinya merasa tidak tenang meninggalkan Fajira dalam keadaan seperti sekarang. "Kenapa sayang?" ucap Irfan ketika membuka pintu. "Kok ayah belum siap? Ayah nggak pergi ke kantor?" tanya Ipana mengernyit. "Ayah libur hari ini sayang," ucap Irfan. "Kenapa ayah libur? Bunda mana ayah?" Ipana menyelonong masuk ke dalam kamar itu dan tidak mendapati ibundanya di dalam sana. "Bunda lagi ke kamar mandi sayang. Yuk kita sarapan," ucap Irfan mengajak anaknya ke ruang makan. "Tanpa Bunda?" tanya Fajri yang merasakan ada yang tidak beres dan ada yang disembunyikan oleh ayahnya. "Bunda lagi mulas katanya, nanti Bunda menyusul," ucap Irfan menggendong Ivana. "Aji mau nunggu Bunda saja di sini ayah," ucap Fajri berjalan duduk di atas ranjang. "Nanti abang telat." "Sayang."
Fajri terdiam, ia ada ulangan pagi ini. Pria tampan itu berjalan menuju pintu kamar mandi dan berhasil membuat jantung Irfan berdetak lebih cepat. Fajri mengetuk pintu itu dan berteriak dari luar untuk memanggil ibundanya. "Apa bunda baik-baik saja?" ucap Fajri. "Iya sayang, bunda baik-baik saja." "Abang, sarapan dulu ya nak, bunda sakit perut," ucap Fajira dari dalam kamar mandi. "Apa perlu Aji panggilkan dokter bunda?" "Gak perlu sayang, bilang sama Bibi tolong antarkan teh hangat ke kamar bunda ya sayang." "Iya bunda." Fajri dengan berat hati meninggalkan ibundanya di dalam sana. Mereka bertiga jalan dengan langkah gontai karena Fajira tidak ikut sarapan bersama pagi ini. "Biar ayah ambilkan ya nak." "Abang mau apa?" tanya Irfan. "Abang mau nasi goreng saja ayah," ucap Fajri lesu. Ia menerima piring dari Irfan dan segera memakan sarapan. Begitu juga dengan Ipana, ia hanya mengaduk-aduk makanan itu tanpa berniat untuk memakannya. "Sarapannya dimakan sayang," ucap Irfan menyuapkan Ipana. "Dede mau makan sama bunda ayah." "Bunda kan lagi sakit nak." "Hup." Ipana menyuap makanannya dengan malas hingga makanan mereka tandas. Fajri dan Ipana menunggu di dekat mobil. Fajira baru keluar dengan pakaian rumahnya, sementara Irfan sudah berganti pakaian. "Yuk kita berangkat," ucap Irfan. "Apa bunda gak ikut?" tanya Ipana berkaca-kaca. "Hari ini sama ayah dulu ya sayang, abang nanti jagain dede," ucap Fajira lirih. Ia sengaja menggunakan bedak dan sedikit riasan untuk menutupi mata sebabnya. Wajah Ipana murung seketika. Ia memeluk Ipana dengan perasaan tidak rela. "Dede gak usah sekolah kalau gitu," ucap Ipana lirih. "Sayang, gak boleh gitu nak, tapi dede mau pintar, jadi gak boleh malas-malas belajarnya. Nanti kalau bunda gak bisa mengantarkan dede, apa dede gak mau pergi ke sekolah terus?" ucap Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Ipana lembut. Gadis itu hanya menggeleng saja dan kembali memeluk Fajira. "Sudah ya sana berangkat, nanti dede terlambat," ucap Fajira mengurai pelukannya. "Bunda abang berangkat dulu ya, apa bunda baik-baik saja?" ucap Fajri khawatir. "Bunda baik-baik saja nah, jangan khawatir ya, nanti jagain dede," ucap Fajira tersenyum. "Iya bunda." Drama pelukan terjadi pagi itu walaupun Fajira sudah mengatakan jika ia baik-baik saja. Namun dua bocil jenius itu tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh ibundanya. Karena hari sudah semakin siang, mereka terpaksa pergi dan meninggalkan bidadari cantik itu di rumah sendirian. Irfan segera mengendarai mobilnya untuk menuju ke sekolah Fajri dan Ivana untuk mengantarkan mereka.